Nah, untuk kelanjutannya mengenai sistem antrian pada PowerPoint yang sebelumnya itu tentang teori, dan sekarang akan kita bahas tentang penyelesaian kasus. Tetapi sebelum masuk ke kasus, terlebih dahulu kita harus memahamkan simbol atau notasi yang digunakan terkait penyelesaian soal sistem antrian ini ya. Nah, di sini ada beberapa yang perlu dipahami, yaitu yang pertama, notasi N. N bisa N besar, bisa N kecil ya, menyatakan jumlah pelanggan dalam sistem. Nah, kemudian PN, mata kuliah sebelumnya pernah dilalui, yaitu mata kuliah statistik, ekonomi, dan bisnis. Yang kedua, bahwasanya P itu adalah simbol probabilitas atau kemungkinan. Jika ditanyakan PN, maka probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem. Nah, untuk notasi 1 per mu adalah waktu rata-rata pelayanan, 1 per lambda, waktu rata-rata antar kedatangan, mu, jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu, lambda, jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. Maka mu adalah yang dilayani ya, kemudian lambda adalah yang datang. PO, probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, ini adalah simbol rho, tingkat intensitas fasilitas pelayanan. LS, jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem. LQ, jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian. WS, waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem. WQ, waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama menunggu dalam antrian. Dan S adalah jumlah fasilitas pelayanan. Nah, kita lanjut. Model yang paling sederhana adalah model saluran tunggal. Apa estimasi kita terhadap model saluran tunggal? Itu ada beberapa. Yang pertama adalah populasi. Ya, di sini ya, populasi input tidak terbatas. Artinya jumlah yang masuk itu kita tidak tahu berapa, bisa tidak terbatas, jumlahnya tak terhingga. Yang kedua, distribusi kedatangan pelanggan mengikuti distribusi Poisson. Nah, yang ketiga, distribusi pelayanan per come per serve. Artinya, siapa yang datang terlebih dahulu, itulah yang didahulukan untuk mendapatkan pelayanan. Nah, yang keempat, fasilitas pelayanan terdiri dari satu saluran tunggal. Nah, yang kelima, distribusi pelayanan. Kalau tadi distribusi kedatangan, maka di sini distribusi pelayanan mengikuti distribusi Poisson. Kapasitas sistem diasumsikan tidak terbatas. Dan yang terakhir, tidak ada penolakan maupun pengingkaran. Di dalam penyelesaian soal, selalu ada yang namanya persamaan ya. Persamaan ini identik dengan fungsi persamaan atau biasa digunakan sebagai rumus untuk menyelesaikan apa yang ditanyakan di dalam soal. Nah, di sini persamaan-persamaan yang perlu diketahui di dalam menyelesaikan kasus terkait sistem atau teori antrian adalah sebagai berikut. Yang pertama, simbol rho. Rho adalah intensitas kegunaan ya. Disimbolkan dengan rho. Persamaannya atau rumus untuk mencari rho ini adalah lambda per mu. Yang kedua, PN atau probabilitas N sama dengan P pangkat N buka kurung 1 dikurang P. LS sama dengan P per 1 kurang P sama dengan lambda per mu dikurang lambda. LQ sama dengan lambda kuadrat per mu buka kurung mu dikurang lambda. WS sama dengan 1 per mu kurang lambda. Dan yang terakhir WQ sama dengan lambda per mu buka kurung mu kurang lambda. Nah, untuk simbol-simbol ini sudah pernah diuraikan ya pada slide yang sebelumnya tentang notasi. Nah, yang perlu ditekankan di sini, setiap kita menyelesaikan kasus, identifikasi informasi apa yang bisa diperoleh dari kasus tersebut, kemudian bentuklah notasi atau simbol dari pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkan oleh kasus tersebut. Kenapa notasi itu perlu? Untuk menyederhanakan apa yang ditanyakan pada kasus atau soal. Bisa dilihat di sini ada kasus ya. Di sini ada
usaha ya, bukan seorang, ini usaha dagang atau UD, yang namanya Rich Oil mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu operator. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson, yaitu 30 kendaraan per jam. Artinya, setiap jam ada 30 kendaraan yang mengikuti yang datang untuk mengikuti distribusi Poisson. Operatornya bernama Andy, dapat melayani rata-rata 35 kendaraan per jam. Jika asumsi model yang digunakan sistem operator adalah MMI, tentukan yang pertama, tingkat intensitas kegunaan pelayanan, disimbolkan tadi Rho. Yang kedua, jumlah kendaraan yang diharapkan dalam sistem, yaitu LS. Yang ketiga, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian atau LQ. Yang keempat, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem atau menunggu diberikan pelayanan, disimbolkan dengan WS, dan waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian, yaitu waktu selama mengantri, atau disimbolkan dengan WQ. Nah, untuk penyelesaian dari kasus yang sebelumnya ditampilkan, bahwasanya dari soal tersebut bisa diketahui dua informasi, yaitu lambda, kendaraan yang datang sebanyak 30, dan mu adalah kendaraan yang bisa dilayani, yaitu 35. Nah, untuk dua informasi di atas sangat diperlukan ya untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan pada kasus tersebut. Nah, contohnya saja untuk kasus yang pertanyaan yang dimunculkan. Yang pertama adalah tingkat intensitas pelayanan. Simbol dari tingkat intensitas pelayanan itu adalah Rho, di mana persamaan untuk mencari nilai Rho adalah lambda per mu. 30/35 sama dengan 0,857. Angka tersebut menunjukkan bahwa operator akan sibuk melayani kendaraan selama 85,7% dari waktunya, sedangkan 1 kurang Rho, dalam hal ini 14,3%, akan digunakan untuk aktivitas yang lain seperti beristirahat dan lain sebagainya. Ya, yang perlu diketahui bahwasanya sang operator memiliki waktu 85,7% untuk melayani kendaraan, sementara 14,3%-nya dapat digunakan untuk aktivitas yang lain. Nah, yang kedua, jumlah kendaraan yang diharapkan dalam sistem, disimbolkan dengan LS. Persamaannya lambda per mu dikurang lambda. Ketika dimasukkan angkanya diperolehlah nilai 6. Angka 6 maksudnya operator Andi mengharapkan 6 mobil yang berada dalam satu sistem. Untuk pertanyaan yang berikutnya bisa kita selesaikan juga dengan menggunakan persamaan yang tepat. Kita identifikasi apa yang ditanyakan dari soal, misalnya saja jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Jumlah kendaraan itu L dan antrian itu Q, maka kita simbolkan LQ. LQ sama dengan lambda pangkat 2 per mu buka kurung mu kurang lambda, dimasukkan angkanya 30/35 buka kurung 35 kurang 30 sama dengan 900/175 sama dengan 5,142. Oke, 5,142 ini menunjukkan jumlah kendaraan yang menunggu dalam antrian. Bisa dibulatkan ya menjadi 5 kendaraan saja. Nah, selanjutnya, waktu yang diharapkan oleh kendaraan selama dalam sistem atau menunggu pelayanan disimbolkan dengan WS. Persamaan yang bisa kita gunakan untuk mencari WS ini adalah 1 per mu kurang lambda. 1/35 kurang 30 sama dengan 0,2 jam. Karena tadi satuan yang digunakan adalah kendaraan per jam, maka dipakailah satuannya jam. Jika kendaraan per menit, maka satuannya menit. Boleh jam ini diubah ke menit dengan cara mengalihkan 0,2 dikali 60 sama dengan 12 menit. Waktu rata-rata menunggu dalam sistem adalah 12 menit. Jika diubah ke dalam menit. Nah, yang terakhir, waktu yang diharapkan oleh kendaraan selama dalam menunggu antrian, disimbolkan dengan WQ. Apa persamaan yang bisa kita gunakan?
PQ sama dengan lambda per mu buka kurung mu kurang lambda tutup kurung sama dengan 30 per 35 buka kurung 35 kurang 30 tutup kurung sama dengan 30 per 35 dikali dengan 5 sama dengan 30 per 175 sama dengan 0,17 jam. Atau ketika diubah ke menit tetap dikalikan 0,17 dikali 60 sama dengan 10,2 menit. Nah, maksud angka 10,2 ini adalah waktu yang diperlukan oleh kendaraan menunggu dalam antrian adalah 10,2 menit. Oke, sampai di sini dulu ya penjelasan untuk kasus yang pertama MMI. Semoga dapat dipahami dan berlatihlah menyelesaikan soal di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.